Sahabat Kelet, kembali kita jumpa lagi pada hari Rabu ini tanggal 10 ya, tanggal 10 Juni 2026. Dan ini menjelang memang kalau pekan depan kita masih tahun baru Hijriah ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan untuk itu memang kita akan membahas tentu dalam perspektif ekonomi ya, tentang peristiwa hijrah dan sudut pandang atau dampak perekonomiannya ya. Jadi tahun baru Hijriah ini sebetulnya diresmikan justru tahun 638 semasa pemerintahan Khalifah Rasyidin yang kedua ya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Jadi sebelumnya waktu hijrah zaman Rasulullah dengan para sahabat muhajirin dari Mekah ke Yasrib, kemudian diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah atau Madinatul Nabi. Kemudian itu kota Nabi artinya. Madinah itu artinya kota. Kemudian Rasulullah memerintah dan diikuti dengan setelah beliau wafat digantikan Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu belum ada sebetulnya. Gagasan ini memang munculnya itu berdasarkan usul dari Gubernur Irak ya. Gubernur pada tahun 638 Masehi ya, itu berarti langsung 17 Hijriah sebetulnya waktu itu. Itu Gubernur Irak itu sahabat Abu Musa ya, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an itu berkirim surat kepada Khalifah Umar di Madinah ya. Intinya itu menyatakan bahwa surat-surat resmi kenegaraan waktu itu hanya memiliki tanggal dan bulan. Tidak ada angka tahunnya. Jadi ini menyulitkan tentu untuk menelusuri surat, menyusun arsip dan akhirnya diusulkan sudah saatnya umat Islam itu membuat patokan perhitungan tahun. Jadi tidak hanya tanggal dan bulan, tapi tahunnya. Mendengar usul yang konstruktif itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menyetujui, bahkan langsung membentuk semacam task force ya, kepanitiaan kalau mungkin istilah sekarang ya. Panitia 7 ya, beliau sendiri memimpin langsung. Lalu ada 6 sahabat ini sahabat besar yang enamnya itu termasuk, kalau dengan Umar bertujuh itu termasuk dalam sebuah hadis saya disebutkan 10 sahabat utama yang dijamin masuk surga ya, surga Firdaus itu. Yaitu anggotanya itu 6 orang yang lain itu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam ya, semuanya radhiyallahu anhu ya. Jadi radhiyallahu anhum ya, mereka semua bertujuh itu insya Allah diridhai Allah ya. Lalu bermusyawarah tentu saja ya, untuk menentukan tahun satunya itu kapan ya. Nah tentu karena musyawarah banyak usul masuk ya. Di antaranya tentang tahun kelahiran Nabi, tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu 571 Masehi. Ada juga yang usul tahun turunnya wahyu Allah yang pertama di Gua Hira ya, Iqra itu tahun 610 Masehi dan seterusnya. Ada beberapa usulan ya, tidak pernah mufakat bulat, maksudnya 75, 74 dan seterusnya. Akhirnya yang setuju bulat, mufakat bulat itu usulan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu tahun hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Yasrib yang setelah hijrah diganti nama menjadi Madinah ya, yaitu tahun 622 Masehi. Jadi tahun hijrahnya kaum muslimin muhajirin ya dari Mekah ke Yasrib atau dari Mekah ke Madinah ya, itu 622 Masehi. Jadi ditetapkannya 638 Masehi. Jadi langsung loncat ke tahun 17 itu. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab ya. Nah, tapi yang penting bagi kita itu argumen ya. Sampai disetujui mufakat bulat itu ada 3 argumen yang dikemukakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini. Argumen pertama itu di dalam Al-Quran sangat banyak penghargaan Allah terhadap orang-orang yang berhijrah ya. Ya,
sekurang-kurangnya yang segera kita lihat itu misalnya At-Taubah ayat 20 atau Al-Baqarah ayat 218 ya. Innalladzina amanu walladzina hajaru dan seterusnya. Jadi jadi Allah sangat memuji-muji, menghargai orang yang beriman dan berhijrah. Kemudian yang kedua argumennya adalah hanya setelah berhijrah itu dari Mekah ke Madinah, masyarakat Islam yang mandiri dan berdaulat baru terwujud. Gitu. Jadi hanya pasca hijrah ya, masyarakat dan negara yang berdaulat itu terwujud. Jadi artinya begitu sampai di Madinah itu nanti ada langkah pembentukan pemerintahan yang merdeka dan berdaulat gitu ya. Jadi kedaulatan politik, ekonomi dan seterusnya. Dan argumen ketiga ini yang sangat relevan untuk umat Islam sepanjang zaman ya, yaitu agar dengan penetapan tahun baru itu berdasarkan peristiwa hijrah, maka umat Islam sepanjang zaman diharapkan selalu memiliki semangat atau mindset atau mental berhijrah, yaitu dalam arti kata uh, memiliki semangat atau jiwa yang dinamis, tidak terpaku pada satu keadaan, justru ingin memperbaiki diri terus-menerus ya, continuous improvement dari satu keadaan ke keadaan terus makin lama makin baik ya. Jadi semangatnya semangat hijrah, mindset hijrah, ya, sikap mental hijrah. Jadi yang pertama lebih pada norma dari Al-Quran, yang ketiga lebih pada fakta sejarah yang itu tidak terbantahkan. Dari waktu di Mekah itu ya bukan di bawah penjajahan tapi didominasi lah katakanlah, sehingga umat Islam tidak memiliki kedaulatan sekali, malah ya memang masih harus menahan diri bahkan ya, kalaupun disiksa, dianiaya dan seterusnya, diboikot juga. Nah yang ketiga ini sebenarnya fakta sejarah juga, tetapi diharapkan kita umat Islam sepanjang zaman sampai kiamat nanti mengambil pelajaran, mengambil ibrah, ya, memiliki semangat untuk berhijrah terus-menerus. Ya. Dalam arti kata memperbaiki diri maupun kondisi umat dari satu keadaan terus keadaan makin lama makin baik. Jadi semangat continuous improvement ya. Dan ini ya yang sangat relevan ya. Dan kaitannya dengan ekonomi itu ini qadarullah ya. Qadarullah itu sebetulnya langkah kedua ya. Langkah strategisnya itu kalau kita lihat begitu datang di Madinah itu membangun masjid ya. Ya masjid itu tentu infrastruktur pusat ibadat dan pembinaan kemasyarakatan dan kenegaraan umat Islam. Ya. Bahkan sebelum masuk kota Yasrib yang sekarang kita sebut Masjid Kuba ya, itu di pinggir kota atau bahkan sedikit di luar kota dibangun itu. Dan itu sampai sekarang malah jadi semacam destinasi bukan saja wisata tapi destinasi ibadah, karena kalau kita umroh atau haji ya lalu ziarah ke Madinah itu dari hotel atau dari maktab, dari tempat penginapan tuh kalau sudah berwudu lalu menuju Masjid Kuba lalu sholat sunat 2 rakaat itu nilainya sama dengan haji. Nah, jadi kalau berhaji double berarti pahalanya. Kalau umroh di luar musim haji sama dengan haji. Jadi luar biasa, makanya tidak ada yang di samping wisata-wisata pasti harus ke Masjid Kuba. Lalu masjid kedua adalah Masjid Nabawi yang di pusat kota ya. Kalau kita lihat di film The Message itu justru luar biasa. Jadi yang penentuan lokasi itu diserahkan atau ditakdirkan ya dengan onta ya. Kenapa? Karena ada situasi psikologis waktu itu tuh orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay itu sudah ngintip-ngintip. Maksudnya kemana Rasulullah itu nanti menginap ya, menginap milih itu. Kalau menginapnya di rumah orang miskin, kan Ansor ada juga yang itu nanti diprovokasi yang kaya. Sebaliknya kalau menginap di yang kaya, wah ini milih-milih elit gitu, yang diprovokasi yang miskin. Jadi pokoknya siap memecah belah umat yang baru terbentuk ya, muslimin, Ansar dan Muhajirin. Itu kerjaan orang munafik Abdullah bin Ubay. Tapi ternyata digambarkan dengan bagus dalam film The Message itu, ternyata diserahkan pada onta. Jadi nunggu sampai ontanya, dan ontanya kodarullah berhenti di lokasi Masjid Nabawi yang sekarang itu. Jadi lalu disitulah dibangun masjid. Nah,
Ini digambarkan sebagai betapa menyesalnya tokoh munafik itu. Aduh, kalau diserahkan pada onta begitu mau gimana mau provokasi. Jadi tidak pilih kasih, tidak nginep di warga yang agak miskin, tapi juga tidak milih yang kaya. Jadi ini lokasinya pun ditentukan. Berarti Allah menentukan melalui uh, naluri on binatang Rasul yang dikendari Rasulullah ya, Qaswa binatang onta itu ya. Tapi yang lebih penting adalah langkah kedua ya. Langkah kedua itu setelah membangun masjid, masjidnya sederhana tentu ya, tidak seperti sebelum seperti sekarang. Itu adalah membangun sistem mu'akhoh ya. Mu'akhoh itu satu akar kata dengan ukhuwah ya. Artinya persaudaraan yang sangat mendalam, sedemikian rupa sampai mementingkan saudara angkat itu, saudara angkat itu melebihi diri sendiri. Ini sampai dipuji di Quran ya. Surat 59 Al-Hasr ayat 9 ya. Di sana dipuji pada yang dipuji yang Ansor ya, menolong ya, bahwa mereka mendahulukan wayuk siruna ala anfusihim walau kana bihim qasasoh. Itu kalau kita terjemahkan mereka di sini orang Ansor ya, mendahulukan kepentingan muhajirin di atas kepentingan orang Ansor sendiri ya. Wayuk siruna ala anfusihim. Terus ada penegasan walau kana bihim qasasoh. Walaupun orang Ansor sendiri juga sedang susah atau sedang sampai satu akar kata ya susah qasasoh. Tapi intinya gini, pokoknya mendahulukan kepentingan orang lain dalam ini saudara angkatnya dibanding kepentingan diri sendiri. Jadi terjemahan dari wayu siruna ala itu al isar namanya. Wayu siruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa. Jadi orang Ansor mendahulukan kepentingan orang Muhajirin di atas kepentingan orang Ansar sendiri. Ini luar biasa ya. Kita kaum muslimin tidak dituntut sampai seperti itu ya. Tetapi eh, kalau ingin mewujudkan ukhuwah itu menyamakan kepentingan. Kalau mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri itu susah lah. Mungkin 1 dari 1.000 dari kita belum tentu mampu ya. Tapi kalau menyamakan diharapkan banyak di antara kita walaupun kita keimanan tidak setinggi Muhajirin dan Ansar, mudah-mudahan bisa gitu menyamakan ya, menyamakan kepentingan orang lain sesama muslim di atas sama dengan kepentingan diri sendiri ya. Ini ada hadis sahih tentang hal itu ya. Tapi yang penting perspektif ekonomi ya, baik makro maupun mikro, terutama makro ya. Jadi kondisinya begini, qadarullah memang seluruh sahabat muhajirin itu Mekah itu kan gersang ya, kayak batu, batu hitam, batu lah pokoknya. Jadi tidak subur untuk pertanian susah, peternakan ya peternakan bisa tapi susah juga ya, sumber air juga nggak banyak. Nah kemudian ini bakat alam yang berkembang di penduduk Mekah itu adalah pedagang ya, pedagang perantara ya. Jadi bandar transito berpedagang. Berarti maka lihat sebagai entrepreneur ya, wira swasta untuk berdagang begitu. Tapi untuk jadi produsen itu sulit karena yaitu tanahnya tidak subur. Madinah, dulunya Yasrib, kebalikannya. Justru subur, sampai sekarang subur ya. Kurma tumbuh dan seterusnya. Pohon-pohonan juga ya subur. Akhirnya ya, yang ratusan tahun itu tradisi di Madinah itu adalah produsen ya. Entah peternak, entah petani atau pekebun, ya pokoknya produsen lah ya. Ya, jadi, nah dengan perjalanan saudara angkat sepasang-sepasang ini, maka terjadi perasaan luar biasa mu'akho antara seorang muhajirin dengan seorang ansor. Akhirnya tanpa diperintah, itu seluruh sahabat ansor itu membagi dua harta atau aset yang dimiliki. Jadi dibagi dua lah. Yang kaya raya tentu saudara angkatnya jadi sama kayanya dibagi dua. Yang menengah bahkan mohon maaf ya agak miskin pun tetap membagi dua. Jadi saudara angkatnya dari muhajirin dapat setengah aset lah milik saudara angkatnya yang ansor. Dan hebatnya juga saudara muhajirin tidak ada yang serakah atau rakus ya. Itu hanya dipakai untuk konsumsi sedikit saja. Sisanya dikembalikan untuk penyertaan modal ya. Dan perlu kita ketahui secara umum dari 800-an sahabat, 800 sekian lah,
Muhajirin yang berhijrah, itu yang kaya sampai di Madinah itu hanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan itu ada sejarahnya, yaitu waktu hijrah kan secara sembunyi-sembunyi ya, bahkan Rasulullah pun di tengah malam Ali ditempatkan di tempat tidur, ditemani Abu Bakar berputar ke selatan dulu, sehingga rute hijrah itu berbelok-belok, susah dikejar begitu, artinya sembunyi-sembunyi. Itu kenapa? Karena Rasulullah mempertimbangkan yang akan berhijrah itu tidak hanya pemuda-pemuda gagah perkasa, ada yang aki-aki, ini, ada yang sedang agak sakit, ada balita. Jadi untuk keselamatan seluruh muhajirin itu dicontohkan sembunyi-sembunyi, bukan karena pengecut, bukan karena takut, tapi untuk keselamatan betul-betul. Nah, yang lalu yang diperintahkan terang-terangan, demonstratif, terang-terangan itu Umar bin Khattab. Ya, boleh dianggap semacam pendekar kalau dari dunia persilatan. Jadi Umar bin Khattab pendekar. Sebenarnya Ali juga, makanya Ali diperintahkan menggantikan di tempat tidur Rasulullah. Ya. Waktu dikepung pasukan Quraisy, kafir Quraisy. Nah, hebatnya Umar itu demonstratif. Karena demonstratif, pakai proklamasi, pakai pengumuman. Jadi malamnya sebelum hijrah itu langsung, wahai kafir Quraisy gitu di depan Ka'bah. Ayo besok pagi subuh mau hijrah ke Yasrib. Gitu. Orang siapa ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, silakan. Aku tunggu 1 jam, asal itu 1 jam. Ternyata tunggu sampai lebih dari 1 jam, tidak ada satu orang pun pendekar kafir Quraisy yang berani berduel dengan Umar itu. Nah ini secara praktis Umar itu bisa membawa iring-iringan onta, aset kekayaan terbawa. Dulu belum ada kartu ATM, belum ada M-banking, belum. Jadi harus dibawa secara fisik. Nah sementara yang muhajirin yang lain sembunyi-sembunyi enggak, asetnya banyak yang tertinggal di Mekah. Jadi sampai di Madinah atau di Yasrib itu sebagian hampir semuanya jatuh miskin muhajirin itu. Kecuali Umar. Umar saudagar juga ya. Sampai di Madinah tetap kaya raya. Nah ini kan problem ekonomi makro ya. Artinya makro itu kan melihat hubungan antar pelaku ekonomi dalam konteks agregat negara ya. Nah, makanya muncul di analisis ekonomi makro itu adalah soal pengangguran, lalu soal inflasi, lalu soal ketimpangan raca pembayaran. Artinya dari si produksi itu ya bagaimana dalam perdagangan antar negara itu ada neraca pembayaran lebih banyak import dibanding ekspor. Nah, lalu eh, tapi ini yang langsung muncul pengangguran kan. Dalam arti kata kemiskinan ya tidak struktural tapi kultural. Kulturalnya karena itu berhijrah sembunyi-sembunyi nggak bisa membawa aset, tidak bisa membawa kekayaan. Seadanya saja mungkin dinar atau dirham dikantongi di kantung. Lalu awal-awal di Madinah sudah langsung jatuh miskin kecuali Umar bin Khattab. Nah ini ternyata tanpa diperintahkan dipersaudaraangkatkan sepasang-sepasang langsung membagi dua hartanya tadi. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana fihim khasasa. Akibatnya terbentuk pola persekutuan dagang yang sekarang kita menyebutnya itu mudharabah atau musyarakah. Jadi mudharabah atau musyarakah kerjasama dagang penyertaan modal. Jadi maka muncullah begini semangat luar biasa justru kan merasa sepasang-sepasang yang produsen dari Ansor, waduh tambah semangat dalam melakukan mengembangkan peternakan atau perkebunan atau pertaniannya. Sementara saudara angkatnya justru jadi juru pemasar ya, marketer yang hebat. Karena sebagai bakat entrepreneur kan, sebagai pedagang. Maka justru ada distribusi pendapatan ya dari Ansar kepada Muhajirin. Lalu secara nasional paling nggak di Madinah dan itu meningkatkan partisipasi dan kesempatan kerja. Bahkan lalu meningkatkan juga konsumsi atau permintaan agregat masyarakat karena tidak kelaparan. Jadi dapat aset hibah dari saudara angkat, lalu bekerja sama, satunya memproduksi, satunya memasarkan, jadilah kerjasama yang kompak padu ya. Jadi akad mudharabah bagi hasil itu, maka justru kontrak-kontrak sharing dan investasi tumbuh dengan subur. Sharingnya atau investasinya itu dengan akad atau kontrak mudharabah, lalu produktivitas meningkat. Ya. Kalau dalam sekarang ya
produktivitas nasional lah meningkat gitu. Jadi ini luar biasa membangun sistem mu'akhah ini. Ya, makanya sampai dipuji di ayat Quran ya. Nah, langkah ketiganya baru langkah-langkah kenegaraan. Dan itu adalah mengundang satu demi satu kepala suku, baik yang Muslim, Muhajirin, Ansor, sampai yang kafir Yahudi, uh, bukan yang Nasrani Koptik juga ya. Itu lalu terjadilah apa yang kita sebut piagam Madinah ya, Dustur Madinah atau piagam Madinah. Itu semacam kontrak sosial ya, kontrak sosial, undang-undang atau kontrak sosial atau konstitusi lah, undang-undang tertulis yang terdiri dari 47 pasal ya. Pasal 1 sampai pasal 23 itu intern umat Islam ya, antar Muhajirin dan Ansor. Lalu pasal 24 sampai 47 itu dengan Yahudi maupun kaum musyrik Arab yang lain ya. Musyrik Arab itu berarti yang asli Yasrib, yang masih masih apa animisme dinamisme, lalu Yahudi yang mulai menyimpang dari Islam zaman Nabi Musa. Begitu juga nanti ada Nasrani atau Kristen Koptik. Koptik itu imigran dari Mesir ya, dari Mesir yang sudah beberapa puluh tahun tinggal di Madinah. Jadi pasal 24 dan 47 itu dengan warga negara yang non Muslim lah ya. Nah, yang terpilih sebagai kepala negara juga Rasulullah. Jadi mula-mula bentuknya berarti negara kota ya, negara kota, kontraknya Piagam Madinah. Itu langkah politik ya. Kalau langkah ekonominya itu tadi yang sifatnya ekonomi makro itu di persaudaraan angkat, lalu terjadilah mu'akhoh itu distribusi aset tadi, kemudian dengan distribusi aset itu semua menjadi memiliki aset, lalu terjadi sharing mudharabah, kontrak bagi hasil, lalu justru bukan saja tetap, tapi malah lebih produktif karena dikerjakan berdua setiap sumber daya aset yang dimiliki itu ya, entah itu pertanian, perkebunan ya, bahkan peternakan juga ya. Itu pokoknya yang produsennya Ansar itu lebih semangat, yang itu memasarkan juga lebih. Jadi produktivitas nasional meningkat. Konsumsi juga, konsumsi permintaan agregat masyarakat. Jadi bahkan dalam waktu 2 tahun pasar di Madinah yang semula dikuasai Yahudi bisa ditumbangkan. Itu jasa sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini memang pedagang luar biasa. Abdurrahman bin Auf itu saking hebatnya bakatnya itu, apa yang dilakukan itu keputusan bisnis itu selalu mendatangkan untung, tidak pernah rugi, pokoknya untung terus sampai ya, sampai wafat itu kaya raya luar biasa Abdurrahman bin Auf. Tapi yang penting beliau itu justru memimpin katakanlah kiat berdagang tadi yang sepasang sama jenazah, sehingga dalam waktu nggak sampai 2 tahun, padahal itu berumur puluhan tahun atau bahkan ratusan ya, di Yasrib itu dikuasai secara perekonomian didominasi oleh Yahudi. Yahudi yang memang pandai berdagang ya. Nah, tapi dalam waktu hampir 2 tahun itu sudah sepenuhnya yang mendominasi dan dominan itu akhirnya Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawan lah. Kawan-kawan itu maksudnya semua pasangan-pasangan Muhajirin Ansar itu. Sehingga ini langkah perekonomian yang sekaligus makro tapi juga mikro. Mikro dalam arti kata terjadilah kegiatan ekonomi dalam unit ekonomi individual, maksudnya di keluarga, itu jadi semangat, jadi produsen iya, jadi konsumen iya, termasuk menjadi pemilik faktor produksi. Faktor produksinya bisa di peternakan, bisa di perkebunan, perkebunan korma yang paling dominan. Jadi ini langkah luar biasa yang tentu harusnya menjadi inspirasi ya kaum muslimin sepanjang zaman ya. Artinya yang sekarang kita sebut kontraknya itu mudharabah dan musyarakah, itu sebenarnya dominan namanya bagi hasil lah. Kan kita tahu dalam ekonomi Islam itu untuk investasi dan pengembangan perekonomian itu hanya ada 3 klaster ya. Yang namanya kredit itu betul-betul tidak boleh, haram malah ya. Jadi kredit itu kalaupun boleh itu hanya untuk tolong menolong ya, tabaruk, tolong menolong untuk birun atau tabaruk itu tolong menolong gini. Misalnya saudara kita sesama muslim butuh, anaknya sakit keserempet motor atau apa, nah itu boleh.
pinjam, tapi harus qardul hasan kan. Qardul hasan itu berarti pinjam meminjam atau hutang piutang tanpa bunga, tanpa riba. Makanya disebut hasan, qardul yang baik, qardul hasan ya. Itu berarti kalau pinjam 1 juta kembali 1 juta, pinjam 500 ribu itu pun jangka pendek, nggak mungkin pinjam 1 juta 10 tahun lah. Ini 1 juta kalau nanti saya kembalikan bulan depan ya, pinjam 300 ribu saya kembalikan 5 hari lagi, jangka pendek jumlahnya, hanya untuk keperluan tolong menolong. Jadi nggak ada yang gini, oh, saya pinjam ya misalnya 1 miliar, saya kembalikan 10 tahun, tapi minta qardul hasan. Itu nggak ada yang mau. Pemilik uang, sahibul mal, walaupun adik kita atau kakak kita, sahabat, bayangkan, pinjam 1 miliar, lamanya 10 tahun, minta qardul hasan ya, pemilik uang rugi luar biasa lah ya. Nggak mungkin. Jadi dalam berdagang dan investasi dalam Islam nggak mungkin. Kreditur, debitur itu omong kosong, itu kapitalis saja. Atau orang kafir. Kapitalis. Kalau muslim ya nggak boleh kreditur, debitur itu. Berarti pilihannya tinggal 3 kalau begitu. Satu ya bagi hasil tadi. Itu disebut syirkah atau musyarakah atau mudharabah, bagi hasil. Artinya ada sahibul mal, ada mudharib. Ada pemilik dana, ada yang pedagang hebat, produsen hebat, lalu bekerja sama gitu. Dengan pola bagi hasil. Yang kedua adalah mengambil margin profit. Margin profit dari jual beli. Nah ini sekarang disebut apa? Disebut uh, bisa disebut apa? Bukan apa? Kerjasama jual beli margin profit, ribhun. Jadi murabahah ya. Dari kata ribhun, ribhun itu margin profit ya. Jadi murabahah. Selain murabahah nanti ada salam, ada istisna ya. Jadi membeli katakanlah entah itu kita nyebutnya lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah ya, pokoknya membeli lebih dulu barang yang dibutuhkan oleh konsumen atau oleh apa ya konsumen ya. Jadi spesifikasi barang jelas, beli lebih dulu lalu dijual dengan margin profit dan lalu dibicara dengan angsuran ya, murabah itu jadi diangsur selama 3 tahun atau 5 tahun gitu. Tapi margin profitnya itu dengan kesepakatan, bukan riba, bukan bunga ya, betul-betul margin profit ya. Jadi pada pokoknya itu murabahah, tapi nanti bisa salam, bisa istisna, lalu dibayar dengan angsuran ya. Nah ini pola kedua. Pola ketiga atau klaster ketiga ya sewa, ijaroh. Jadi sewa. Tentu saja kalau murabahah tadi yang kedua ya, murabahah salam istisna itu begitu kayak yang sewa itu harus ada underlying aset, ada bendanya konkret. Uang nggak bisa. Uang disewakan, wah, itu riba, nggak boleh. Jadi kalau nerima uang itu pasti riba. Kalau nerima benda atau benda itu untuk disewa atau diperjualbelikan itu baru boleh murabahah salam istisna, begitu juga ijarah. Satu-satunya kalau uang, kita nerima uang itu adalah bagi hasil. Jadi berdagang misalnya kita meminjam ya, meminjam lah dengan atau dalam Islam disebut pembiayaan ya, financing. Maka kalau nerima uang itu mutlak harus bagi hasil. Nggak bisa jual beli, jadi nggak ada jual beli uang. Jual beli uang itu pasti ada ribanya, selain ada gharar. Jadi pasti haram jual beli uang itu. Begitu juga minjam menyewa, menyewa uang nggak bisa. Menyewa itu harus barang. Begitu juga itu tadi ya, jual beli. Jadi kalau kita menerima uang dari pembiayaan itu mutlak harus bagi hasil. Bagi hasil itu ya sirkah atau musyarakah tadi atau mudharabah ya. Jadi dari 3 jenis itu ini bisa terjadi apa ya, penipuan. Karena saya pernah riset dengan teman-teman, udah lama riset itu ya, di seluruh Bandung Raya hampir semua waktu itu ya, 19 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu ya, 18 atau 17, itu hampir semua melakukan semacam dalam pengkhianatan ya, baik itu bank syariah maupun besar maupun yang BPRS ya, bank pembiayaan rakyat. Dalam arti kata nasabah ini, konsumen atau nasabah itu menerima uang, tapi akadnya itu disebut murabahah. Ini penipuan, dosa. Menerima uang
Ada yang menerima uang, kalau mikro kecil itu menerima uang misalnya 20 juta. Tapi uang tunai ya, tapi akadnya murabah, itu dosa besar, penipuan luar biasa. Kalau Arya menerima alat produksi itu misalnya kompor, menerima motor, alat sebagai alat produksi, baru itu boleh murabaha. Jadi ada kong kali kong waktu itu. Ya, mudah-mudahan sekarang taat ya, semua lembaga pembiayaan syariah termasuk masyarakat itu taat. Kalau menerima uang, nasabahnya itu mutlak harus bagi hasil. Nggak boleh jual beli, nggak boleh sewa. Ya barangkali itu ya, mungkin ini tinggal berapa menit, ini sudah 52, mungkin 8 menit lagi ya. Kalau ada, mangga. Yang ini ada obrolan, ada yang mau nafas, saya lihat dulu ya. Ini ada di chat, ada yang bentar ya. Minta pencerahannya. Oh, bentar kok langsung minta pencerahan. Oh, ya ini nih. Bentar ya, pertanyaan agak panjang ini. Dari Bapak Sandi Kusteja. Mau bertanya, Pak Ustadz, di lingkungan saya sekarang ada masjid yang setiap harinya pengurus baru di masjid sekarang setiap subuh mengaji melalui speaker. Ada tokoh pemerintah menanyakan saya yang menjadi pertanyaan apa yang diperbolehkan mengaji melalui speaker dengan keras setiap hari di waktu subuh pada wakil yang sakit. Ya tentu saja kalau kajian begitu sebaiknya speaker dalam lah. Itu bisa diatur supaya nggak ganggu tetangga. Tetangga tidak saja yang non muslim ya, yang kafir. Yang muslim pun itu tadi ada yang sakit, ada bayi. Jadi kalau azan keluar ini di luar konteks tapi harus jawab. Azan keluar itu hanya untuk azan dan iqomah sudah. Bahkan waktu mengimami sholat subuh, maghrib dan isya sebaiknya tidak dikeluarkan ke speaker luar ya. Jadi cukup di dalam masjid supaya jamaah atau makmum itu mendengar. Kalau keluar itu ya mengganggu lah, tidak islami ya sebetulnya keluar itu. Yang keluar itu hanya azan dan iqomah sebagai syiar Islam. Kalau ceramah apa tablik akbar 1,5 jam dikeluarkan ya ganggu lah, ganggu itu ganggu. Jadi ya tidak benar, harus diingatkan tuh pengurus masjid seperti itu ya. Ya seperti itu ya Pak Sandi Kustajo ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lanjutannya ini. Apakah perekonomian zaman Rasulullah bisa diterapkan zaman sekarang terutama di Indonesia? Ya tentu saja bisa. Tinggal kita mau atau tidak. Itu bisa diterapkan di setiap zaman. Bahkan saya tegaskan, tidak usah menunggu pemerintahan Islami. Karena menerapkan itu bisa dari individu, dari keluarga kita masing-masing. Mulai kita haramkan riba, kita haramkan. Pokoknya kita taat mengharamkan riba, goror, maisir. Jangan berjudi, jangan ikut judi online, jangan membeli barang haram, tak homer, dan seterusnya. Lalu kalau mau berbisnis, pakai bagi hasil tadi. Jangan pakai bunga, dan seterusnya. Itu tidak menunggu izin negara ya. Tapi kalau mau kita beli sukuk, misalnya surat berharga syariah negara, itu ada campur tangan negara atau pemerintah ya, SBSN. Tapi kalau mau dari kita niatkan dari rumah masing-masing lah ya. Ya, nanti campur tangan pemerintah tentu dibutuhkan. Contohnya itu tadi. Jadi jangan beli obligasi itu surat utang negara SUN ya, SUN itu haram, pakai riba. Yang halal apa? Yang halal sukuk. Sukuk itu lalu di Indonesia-kan surat berharga syariah negara SBSN. Itu kita membantu negara, tapi kita juga dapat bagi hasil. Underlying asetnya ada, itu entah bandara, entah jalan tol. Jadi negara bisa dibantu oleh warga negara muslim yang soleh gitu. Gak usah utang luar negeri. Utang luar negeri itu pakai riba. Haram. Semua presiden dari zaman Bung Karno sampai zaman uh, Prabowo sekarang harus bertanggung jawab di akhirat nanti. Karena hutang luar negeri itu pakai riba ya. Walaupun disebut soft loan itu berbunga lunak. Selunak apapun itu riba. Jadi nanti presiden, wakil presiden, MPR, lalu DPR, itu semua harus bertanggung jawab. Menko Perekonomian, Menteri Keuangan. Ya. Tapi kita nggak harus nunggu. Negara kan walaupun sekarang masih campur aduk aturan antara Islam dan Jahiliyah, tapi dalam hal keislaman kan mulai menerbitkan SBSN, ada unsur Islaminya lah. Ya, yaitu tadi SBSN tadi misalnya ya. Lalu keputusan fatwa dan kemudian Munas MUI misalnya.
bahwa sekarang negara tidak boleh mengambil pajak dari bahan makanan misalnya. Nah, itu jadi paling nggak ditaati lah sekarang. Jadi nggak sembarangan nanti beras dipajoki, ini dipajoki, wah, itu jadi menghisap rakyat ya, menyomani rakyat. Jadi sangat bisa Pak Sandi Mustaja ya. Baik, saya rasa itu ya, ini sudah tinggal 4 menit lagi ya. Tinggal 4 menit lagi. Baik, balik lagi ya, tergantung kita semua. Tapi kalau penerapan dalam perekonomian negara itu tergantung presiden lah dan kabinetnya ya. Itu bukan tanggung jawab kita, tapi kita sebaiknya mengingatkan gitu. Kalaupun belum bisa, kalau jangan ditinggalkan seperti ini kaidahnya, kalaupun belum bisa diterapkan 100%, jangan juga ditinggalkan 100%. Katakanlah dalam pemerintah negara masih 30% atau 40%, ya sudah, itu nanti yang sisanya masih kebijakan yang kufur atau kebijakan yang zalim yang 60%, 70% itu, ya kita bertahap, kita ingatkan dengan nahi mungkar gitu ya. Jujur aja sekarang negeri kamu sendiri belum ada yang 100% berapa, walaupun itu kita sebut Brunei Darussalam atau Mesir, Pakistan, Saudi Arabia, belum. Mungkin begini, Malaysia jauh lebih baik dibanding kita di Indonesia, tapi itu tetap belum 100% gitu ya. Buktinya di Malaysia masih ada Genting Highland ya, tempat perjudian gitu ya. Baik ya, jadi saya rasa itu ya, kita baca surat wal asri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baik, saya Samsu Bernard undur diri. Tentu besok habis subuh ada Ustadz Ahmad Ehyari untuk tahsin Al-Quran dan seterusnya ya. Jadi, juga hari-hari yang lain ya, ada yang dari pihak Telkom sendiri, para asatidnya ya. Silakan diikuti. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every day, I'm listening to K-Light 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Light FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin.